Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik santri sekalian, pertemuan perdana kali ini kita akan membahas tentang membangun teks dan pemodelan cerita pendek. Ya, materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Ya, nah pertemuan kali ini adalah perluasan dari materi yang sudah kalian pelajari ya. Baik. Nah, sebelum mulai kalian simak foto berikut ini. Siapa yang bisa menebak maksud foto ini? Ahsantum. Bagus. Maksud foto ini adalah di saat-saat sulit krisis seperti ini, kita dituntut seinovatif, sekreatif mungkin untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Apa permasalahan kita saat ini? Virus corona, kesulitan ekonomi. Ya, kita dituntut untuk bisa bertahan hidup untuk saat ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan materi kita pada pertemuan kali ini? Cerpen nyata yang akan kita tampilkan nanti insya Allah untuk mencari solusi dari permasalahan yang mungkin sedang kita hadapi atau nanti kita hadapi di masa yang akan datang. Sebelum mulai ke inti pembahasan, Ustadz berikan pengantar terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi cerpen itu adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Prosa itu artinya karangan bebas. Kemudian cerpen itu mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Sampai situ sudah jelas? Ahsantum. Saya lanjut. Ciri-ciri cerita pendek itu ada banyak sekali, tapi Ustadz sarikan ada 4 atau 5 ya. Yang pertama, bentuk tulisannya singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Yang kedua, penggunaan katanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, menceritakan isi kehidupan sehari-hari, baik yang dialami oleh sendiri atau oleh orang lain. Kemudian yang keempat, baca langsung sekali duduk langsung habis. Yang terakhir, yaitu menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Baik, sampai sini sudah jelas? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, maka Ustadz tampilkan slide cerpen. Ini sekedar contoh, insya Allah. Cerpen, kita tidak akan membaca cerpen yang fiktif, yang dusta. Kita carikan cerpen yang bisa kita mendulang ibroh atau pelajaran dari cerpen tersebut ya. Bunyi cerpennya, sebelum tertidur ia bergumam, besok aku akan bertaubat. Esok pun tiba, mentari terbangun namun tidak dengannya ya. Ustadz ulangi, sebelum tertidur ia bergumam, esok aku akan bertaubat. Esok pun tiba, mentari terbangun namun tidak dengannya. Sudah paham maksud cerpennya? Naam. Paham? Bagus. Ya. Nah, jadi dari cerpen pendek ini kita akan membahas 3 hal. 3 aspek ya. Yang pertama adalah tema. Tema itu, siapa yang masih ingat tema? Sudah kita pelajari di kelas 1. Naam, tema itu adalah dasar cerita atau hal-hal yang menyebabkan kenapa cerita itu dibuat ya. Siapa yang bisa menemukan jawabannya? Apa tema cerita yang barusan kita baca? Naam, temanya bisa tentang menunda-nunda taubat atau malas. Ya, kemudian yang kedua, tokoh. Tokoh ini adalah orang yang terlibat dalam cerita tersebut ya. Siapa tokohnya? Naam, aku, bisa juga saya. Kemudian yang terakhir, penokohan. Penokohan ini adalah karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Ya, apa
karakter dari tokoh yang ada dalam cerita tadi. Naam, ya, suka menunda, ya, malas melakukan kebajikan, dan seterusnya. Sampai sini sudah paham? Nah, pertemuan selanjutnya kita akan tampilkan contoh cerpennya, insyaallah. Ustadz cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.